Baik Mas Prima, ini Mas Prima ngirimin model sama output, terus permasalahannya tidak bisa teridentifikasi, diminta nambahin constraint. Oke, kira-kira permasalahannya ini ya, model unidentified. Oke, terus nambahin si constraint. Berarti kan yang faktor ini kan ini saran dari Amosnya ya, nambahin constraint. Kalau ini problemnya juga dari output, berarti kan dari outputnya Amos. Berarti saya cek dulu datanya Mas Prima untuk dilihat apakah datanya itu bentuknya seperti apa. Oke, kita lihat datanya Mas Prima. Oh iya, ini harus saya ekstrak dulu ya. Nah, coba saya buka di sini. Dari data bisa kita lihat indikatornya lumayan banyak ya. Ya, datanya 252 responden. Terus kita buka juga modelnya ya. Oke. Ini modelnya berarti kan Mas Prima mengolah second order ya. Ini saya melihat ada variabel EO ini terbagi 3 dimensi. Ada EOP, EO apa nih? I, EOR, EOC 4 ya. Terus MO ini ada 3 ya. MEF, MCO, MCU, tag langsung, BS langsung, terus I juga langsung. Oke, coba kita masukin dulu datanya. Tadi data 2 ya, 252 sesuai tadi yang di SPSS. Kita olah. Dan di hasilnya pun kalau outputnya ya ini sama yang kayak di emailnya Mas Prima. The model is kemungkinan unidentified. Untuk mendapatkan model yang dapat diidentifikasi, it will probably impose one additional constraint atau menambahkan satu buah constraint. Berarti constraintnya nanti dibobot ya pada jalurnya. Kita lanjut ke estimate untuk melihat mana yang unidentified. Kalau lihat dari path modelnya atau regression weight-nya ada 1, 2, dan 3. Oke, ini saya copy dulu. Ada copy dulu. Terus berarti ada 1, 2, 3. Oke. Kalau nambahin constraint ya sebenarnya trial and error ya. Ini hanya dugaan saja atau perspektif dari si peneliti. Modelnya itu lebih cocok constraintnya di indikator kah atau di dimensi. Jadi kan permasalahannya sebenarnya di EOC, kemudian turun ke EOC 1 dan EOC 2. Dari saya sih mungkin sifatnya trial and error ya. Jadi akan membandingkan ketika nanti saya weighting constraint pada EOC 1 dibandingkan dengan EOC 2 dan EOC dimensi. Ya sudah, coba kita cek dulu ini. Berarti EOC ini yang ini ya. EOC ini ada EOC 1, 2. Ini saya geser dulu sedikit supaya kelihatan. Tadi saya mau nambahin constraint-nya di EOC 1 dulu. Oke, tadi saya tambahin dulu EOC constraint-nya di sini.
di parameters, terus ke bawah regression weight 1. Ini yang EOC1. Terus estimasinya ini nggak perlu dicentang. Outputnya yang butuh-butuh aja dulu ya, nggak usah semuanya. Yang butuh-butuh saja dulu. Jadi minimization, standardize, square multiple correlation, indirect and direct total effect. Ya udah, kita running dan berharap hasilnya keluar. Sementara itu dulu sih kita lihat. Ya, alhamdulillah hasilnya keluar. Oke, ini saya copy dulu ke berarti tadi yang EOC1 ya. Ini hasil untuk yang constraint di EOC1. Kemudian saya ubah lagi. Ini saya hapus, terus pindah ke sini. Ini EOC2. Nanti kalau dibandingin ya, apakah hasilnya robust atau tidak ya? Robust itu kan konsisten ketika modelnya dimodifikasi. Kita ambil sampai tadi sini ya. Nah, sampai BS ke MO ya, BS ke MO. Ini EOC yang kedua. Nah, dan yang terakhir, kalau misalnya kita regression weight-nya ke dimensinya 1. Kita lihat hasilnya, saudara-saudara, keluar juga. Cuman mau kita bandingin saja sih, apakah hasilnya konsisten atau tidak. Seperti ini yang di dimensi. Oke, kalau kita lihat sepintas ya, hasilnya untuk yang pad pertama sama, tidak ada perubahan, 2546, 3688. Nah, ini mulai bergeser ya. Bergeser 1054, 14354. Berarti di EO nih, di EO nya sama. Kalau EO yang sini juga tadi yang EOC ya, EOC nya EOC nya juga EO ke EOC nih ya, EO ke EOC dia signifikan 866, dia signifikan 979, positif juga. Terus di sini juga EOC tidak muncul. Maka saya menyarankan untuk mendapatkan hasil model yang berpengaruh ya, ini kan pengujiannya memastikan ya bahwa EO itu bisa ke EOC ya. EO itu bisa ke EOC. Kalau dia dibobot yang ke dimensi, maka munculnya hanya estimasi saja, tidak bisa melihat probnya, karena kalau sudah dibobot berarti peneliti meyakini bahwa dimensi itu yang paling kuat. Sedangkan kalau kita bobot indikatornya, maka nanti nilai indikator yang di EO1 tadi terakhir, ini kan berarti saya tadi bobot EOC2 ya, sehingga EOC2 nya itu nanti dia akan bernilai ini ya, EOC nih ya, EOC nya akan keluar seperti ini. Dan model apa namanya, ini yang kalau dibobot dimensinya jadi 1. Tapi kalau kita bobot indikatornya, kalau kita bobot si indikatornya, nanti indikatornya akan menjadi angka 1. Mau indikator mana yang kita pilih ya, itu kembali ke teori yang dibangun oleh peneliti atau Mas Prima. Jadi kalau kita putuskan 1 di sini, ya otomatis si outputnya EOC indikator yang 1 itu akan estimasinya sama dengan 1, atau dinyatakan sudah valid, tidak perlu utak-atik lagi. Nah, ini dia nih. Ya, sehingga nanti yang di estimate EO sini nih, dia ada nilainya, ada estimasinya itu kan, EO dan EOC itu. Nah, ini ada nilainya kan. Gitu. Pilih yang mana ya, karena yang disajikan tujuannya adalah menguji variabel, ya saya pilih yang membobot si indikator.
ya kalau saya. Tapi karena saya tidak pegang hipotesisnya Mas Prima, ya sementara saya hanya bisa menduga atau memberikan saran yang dibobot itu adalah indikator dari salah satu EOC-nya. Gitu. Pertanyaannya lagi, Mas boleh nggak dibobot dua-duanya? Boleh, tapi nanti jadi dua-duanya satu gitu. Dan akan menghasilkan, sebentar kita lihat ya kalau kita bobot dua-duanya. Kalau kita bobot dua-duanya, maka output yang di estimate ini, ya ini estimate-nya semakin tinggi ya, semakin tinggi, dan di sini juga EOC-nya satu dua-duanya gitu. Saran saya salah satu aja di bobot, seperti itu Mas Bima. Oke, semoga sukses. Kalau ada apa-apa nanti kabarin saya masalah identify problem dengan Amos ini. Terima kasih Mas Prima atas perhatiannya, lancar selalu penelitiannya.